Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzilih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang hingga saat ini masih dada berkenan dengan banyak karunia-Nya, termasuk yang sedang kita nikmati bersama berupa taufik Allah Ta'ala yang dengannya saja kita kembali bisa bertemu di rumah Allah yang kita cintai ini dalam satu kajian yang insya Allah penuh barokah ini. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk meridhoi dan mudah-mudahan berkenan untuk mencatat semua aktivitas kita di malam hari ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan insyaallah. Allahumma amin. Bapak sekalian, sekarang kita sudah berada di tanggal 22 malam 23 Sya'ban, yang berarti tinggal 7 hari ke depan insyaallah atau maksimal 8 hari kita akan masuk bulan yang tentunya sangat ditentukan, Ramadan. Bulan yang begitu istimewa, yang di antara bentuk istimewanya bahwa semua ibadah di Ramadan itu istimewa. Ibadah biasa, semua ibadah ada kecuali haji dan kurban. Tapi ibadah di Ramadan semuanya nilainya lebih. Maka Nabi contoh umrah di Ramadan saja, kata Nabi hadis Bukhari Muslim, hadis Bukhari, umratun fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umrah di Ramadan nilainya persis haji bersama. Infak sama, puasa sama. Ibadahnya semua khas. Cuman kita kesempatan ini ada membahas dua ibadah khas di Ramadan, yaitu puasa dan zakat. Nah, puasa sebagai ibadah yang Allah wajibkan di Ramadan ini itu ibadah yang tidak ada tandingnya dari semua ibadah dari sisi pahalanya. Ada seorang sahabat namanya Abu Umamah Al-Bahili pernah minta nasihat Nabi dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni bihillah." Perintahkan aku satu ibadah saja Nabi, yang dengan itu aku dapat pahala banyak. Maka pesan Nabi, "Alaika bisyaumi fa innahu la idlah." Puasalah Anda, nah puasa ini tidak ada tandingnya pahalanya. Dan pahala itu dijelaskan dari hadis berikutnya, Bukhari Muslim, hadis qudsi. Allah berfirman, hadis itu mengatakan yang puasa ini kullu amali bani adam lahu. Setiap amal ibadah hamba Allah itu baginya. Di antara maksudnya dia sudah bisa menghitung berapa pahalanya. Berapa pahalanya? Dijelaskan kullu hasanatin yudha'afu bi asyri amsalha ila sab'i mi'atin. Karena kebahagiaannya dilipat gandakan pahalanya. Berapa? 10 maksimal 700. Infak kita, sedekah kita bisa berlipat. Tapi kata Allah, illa shauma fa innahu li wa ana, kecuali puasa saja untukku dan aku sendiri yang berikan. Enggak ada tandingannya. Banyak sekali. Maka kalau kita perhatikan ya, tentang hadis-hadis yang menjadi fadilah puasa itu sangat banyak sekali dan sahih. Di antaranya hadis Bukhari Muslim menjelaskan puasa itu meskipun sunnah itu menghapus dosa-dosa kita, baik karena kezaliman kita, maksiat, atau salah mengolah harta, atau salah memberikan hak keluarga, atau bahkan tetangga. Hadisnya begini, kata Nabi SAW, fitnatur rajuli fi nafsihi wa malihi wa ahlihi wa jari tukafir as-salah wasyam. Kesalahan seorang dalam pada dirinya sendiri, maksiat, kezaliman, atau dalam mengelola hartanya, atau dalam memberikan hak-hak keluarganya, atau dalam menerang tetangga, dihapus semuanya dengan sholat dan puasa.
Nah khusus Ramadan, hadisnya kita sering dengarkan Bukhari Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan dilandasi atas dasar iman dan niat sepantang-mata ingin dekat kepada Allah, maka akan menghapus semua dosa sebelumnya. Nah puasa itu juga kata Nabi, Bukhari Muslim juga hadisnya, akan menjamin pelakunya untuk mendapatkan 2 kebaikan langsung. Itu baik yang sunnah apalagi yang wajib. Pesan Nabi, lisaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Bagi yang puasa langsung jaminan 2 kebahagiaan. Pertama di dunia saat berbuka dan saat nanti ketemu Allah di akhirat. Kenapa? Pahalanya enggak ada batasnya. Bahkan Allah siapkan pintu VIP namanya Royan khusus puasa, masuk tutup selamanya. Itu puasa. Maka dari Bukhari juga Nabi mengatakan puasa itu menjadi penolong kita. Jadi 2 amal yang Allah nanti akan wujudkan dalam makhluk yang membela kita saat ada hisab. Apa itu? Quran dan puasa. Nabi mengatakan, kata Nabi dalam kaitan ini, yaitu Al-Quran wasyam yashfa'anil abdi yaumil qiyamah. Quran dan puasa ini akan menjadi penolong hambanya saat dihadapkan kepada hisab nanti. Dikatakan, puasa mengatakan, ya Allah, ini saya puasa orang ini. Dia nggak makan, nggak minum karena engkau. Maka tolong ya Allah, hapuskan dosanya. Quran sama, itu puasa. Maka puasa itu dalam hadis Bukhari juga dia katanya junnah, perisai. Diteruskan oleh Tirmidzi, yastajinnu bihal abdu min. Yang dengan puasa itu dia akan membentengi dirinya dari api neraka. Puasa. Dan sekali lagi banyak. Nah, namun Bapak sekalian, semua ibadah ya, termasuk puasa itu baru akan memberikan pahala kalau puasa kita itu didasarkan pada ilmu. Jadi ilmu itu mendahului ibadah. Maka ayat pertama turun Iqra sebelum ada perintah ibadah. Bahkan ibadah baru diperintahkan 12 tahun kemudian. Maka dalam Islam tidak ada istilah ya namanya learning by doing, nggak ada. Ilmu dulu baru. Orang kalau belajar kok sambil bekerja banyak salahnya. Maka di Madinah dahulu ada satu aturan. Yang buat aturan Umar bin Khattab. Di Madinah ada pasar besar yang berdampingan pasar orang Banu Konoko. Itu aturan apa? Kata Umar, la yabi'u fi suqina ilman faqih. Haram berdagang di pasar kami kecuali yang tahu ilmu dulu. Dagang apalagi ibadah. Mantap. Nah, untuk puasa ini dalam pandangan agama kita Islam itu agar dapat pahala besar tadi harus puasanya itu total tidak parsial. Artinya apa? Puasa itu dalam syariat Islam bukan hanya saja menahan syahwat perut dan kelamin, tapi harus menahan semua syahwat anggota badan, ya syahwat lisan, syahwat tangan, semua. Karena orang kalau puasa parsial nggak bernilai. Maka Nabi mengatakan, man lam yada qaulaz zur wal amana bi wal jahla fala salillahi hajatun min ayyada atau amah pasar. Orang nggak puasa tapi lisannya nggak terkendali ini, bersaksi palsu, berkata bohong, menghujung saudaranya, nggak bernilai. Kalau nggak menggirukan puasanya nggak bernilai sama sekali. Maka ketika puasa itu pesan Nabi begini, kata Nabi SAW, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum. Kalau kan di hari yang puasa, pesan Nabi, fala yarfus, jangan pernah berkata kotor. Wala yafsuk, jangan pernah buat maksiat. Wala yashab, jangan membuat gaduh. Wa insya bawahatun, kalau ada yang mencacinya, talahu, atau mengajaknya bertikai, hendaknya mengatakan 2 kali. Inni sho'imun, inni sho'imun. Aku puasa ini, aku puasa. Artinya dalam puasa nggak mau berkata kotor, nggak mau berbuat fasik, nggak mau membuat gaduh, nggak mau mencaci, nggak mau mencela, nggak rusak semuanya. Itu puasa.
yang benar yang akan datangkan pahala tadi banyak sekali. Nah, puasa yang demikian ini secara syariat Islam baru akan sah kalau memenuhi 2 syarat. Ini kesatuan. Satu syarat terpenuhi nggak sah. Biasa apa itu? Pertama kaitan dengan niat, kedua dengan waktu. Artinya semua ibadah itu terikat dengan niatnya, termasuk puasa. Maka Nabi mengatakan dari Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat, tergantung niat kita. Nah, niat itu ketetapan hati kita untuk melakukan ibadah karena Allah itu niat. Jadi niat itu wilayahnya hati, bukan ucapan. Maka Imam Syafi'i mengatakan, seorang kalau mau sholat wajib hatinya menetapkan sholat apa, tapi wajib mengawali dengan Allahu Akbar. Orang kalau haji wajib niatnya haji apa? Tapi sunnah mengucapkan mengawali dengan labbaika haji. Dari hati. Maka katakan orang kalau niat hati sholat zuhur, tapi ucapannya usolli fadl asar yang benar niat. Sama kalau kita ke Malang nanti jam 8 malam niat ini mau berangkat nggak perlu nawa itu ke Malang, langsung berangkat hati, wilayah hati bukan ucapan. Nah, dibedakan antara niat puasa wajib dan sunnah. Puasa wajib niatnya harus di malam hari sebelum subuh, panjang mulai maghrib dan subuh. Nabi mengatakan man lam yubayyit syiyam fala shauma lahu, yang belum menginapkan niat di malam hari nggak sah puasanya. Nah, kesalahan niat puasa Ramadan itu biasanya hanya terjadi di awal Ramadan saja. Ketika nanti di akhir Sya'ban kita, ketika tidur ba'da Isya, belum ada ketetapan besok Ramadan, karena mungkin belum ada sidang isbat. Sementara hilal mendung. Nah, tiba-tiba kita bangunnya kesiangan, subuh baru bangun. Saya coba bangun dikasih tahu tadi malam ditetapkan hari ini Ramadan. Kalau tahunya subuh nggak sah, beri kekodok nanti berikutnya. Tapi untuk puasa berikutnya, kedua, ketiga, nggak salah insya Allah. Karena nggak mungkin orang itu kok hari pertama puasa, kecuali yakin besok puasa lagi. Nggak mungkin orang itu tarawih, kecuali di malam besok puasa. Nggak mungkin orang itu sahur, kecuali tahu. Maka itu otomatis kok niat. Nggak salah. Dan nggak boleh menggabungkan niat puasa satu kali sekaligus. Kenapa? Ibadah per ibadah satu niat. Dan Ramadan 29 30. Setiap hari puasa satu niat. Maka itu dia dijeda dengan buka. Enggak boleh enggak buka. Sehingga kalau orang niatnya sekaligus berarti menganggap itu salah rangkaian. Sehingga kalau batal satu, batal semuanya. Nah. Setiap hari itu niat itu enggak harus diucapkan. Itu pertama. Niat puasa sunnah silahkan siang enggak apa-apa. Yang penting belum zuhur. Nah, kedua, terikat dengan waktu. Atau puasa itu hanya di siang hari, nggak ada puasa malam hari. Nah, maksudnya kapan? Sejak terbit fajar sotik subuh hingga datang terbenam maghrib, matahari. Sehingga orang itu kalau bisa setengah menit sebelum maghrib kok batal, ya nggak sah. Amin. Itu namanya puasa. Syarat sahnya. Nah, puasa kita ini yang sah itu baru akan sempurna pahalanya kalau kita ikut sunnah-sunnah puasa. Semua ibadah ada sunnahnya. Ibadah kita itu kan terikat dengan 5 hukum ya. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. 2 hukum ini, 2-nya perintah. Wajib, sunnah. 2-nya larangan, haram, makruh. Pilih yang 1 mubah. Maka sunnah itu bukan ini perintah. Jangan ditinggalkan. Kenapa? Memang nggak dosa kalau tinggal, tapi kalau tidak banyak kehilangan kebaikan yang semua kebutuhan kita. Apa sunnah puasa itu? Pertama, makan sahur. Pesan Nabi hadis sahih, tasahharu fa inna fis sahuri barokatan. Makan sahur kalian, karena awak ini makan barokah semuanya.
Artinya kalau nggak sahur berarti banyak hilang barokahnya. Nah, sahur itu bahasa Arab. Artinya aktivitas makan atau minum atau keduanya. Waktunya tertentu, namanya waktu sahar. Kapan itu? Di akhir malam. Maka orang sebelum tidur pada tarawih kok mengatakan sahur sekarang, nggak sahur makan malam itu. Di akhir waktu sahur. Dan sunnahnya di akhir waktu menjelang subuh. Itu sahur pertama. Yang kedua sunnahnya yaitu menyegerakan buka. Hadisnya juga Sahih Bukhari, Nabi mengatakan wala yazalun nasu bi khairin ma ajjal fitra. Manusia itu akan senantiasa terjaga dalam kebaikan puasanya selama senantiasa menyegerakan bukanya. Maka istilahnya bahasa Arabnya takjil. Takjil itu menyegerakan. Datang waktu segera bismillah makan ini. Maka muadzin itu kalau Ramadan puasa jangan adzan dulu, bismillah minum adzan agar nggak memperlambat bukanya. Ini kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Yang ketiga, sunnah puasa itu memperbanyak doa selama puasa. Doa ini kata Nabi senjata muslim. Amal kita tuh ikhtiar, nggak ada jaminan suksesnya. Maka kita harus ketok pintu langit dengan doa dan doa. Maka itu orang kalau berdoa Allah sangat senang sekali. Kenapa? Orang doa berarti butuh. Dan Allah nggak suka orang nggak butuh. Maka Allah marah kalau orang doa. Nah puasa doanya sama orang haji umroh mustajab sekali. Perbanyak doa. Apa aja doanya? Silahkan pilih. Cuman ada doa sunnah. Doa sunnah itu kalau kita baca tambah 2 pahala. Pahala doa dan pahala sunnahnya. Doa sunnah itu doa saat kita buka, yaitu zahamad dhama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Doa ini diajarkan Nabi dengan memakai kata kerja masa lalu, past tense, madin. Artinya telah hilang rasa haus, telah basah kerongan. Artinya dibacanya setelah buka. Bukan seperti yang kadang-kadang di TV sebelum buka orang sebelum buka berarti bohong. Setelah hilang, makanya haus kalau kita ya itu bohong. Ini doa sunnahnya. Yang keempat, sunnah puasa itu ini makan menggandakan pahala. Apa? Memberikan buka kepada yang berpuasa. Hadisnya man fattara iman kana lahu ajrihi. Orang berbuka pada satu orang saja dapat pahala puasa. Berarti apa? Kalau kita hari itu puasa, beri satu buka, 2 pahala puasa. Dan buka itu tidak harus satu paket, tidak. Satu ini buka. Biji kurma buka. Kalau paket tentunya akan lebih baik. Maka kalau kita di Ramadan tadi kesempatan untuk menggandakan pahala luar biasa. Misalnya begini, setiap hari kita menyisihkan uang 20.000 saja. Kita belikan 1 kotak air mineral, isinya 48 yang gelas itu. Kita antarkan Masjid Iman ini, hari itu puasa kita berapa? 1/48 kali 1 bulan. Meskipun tidak diminum. Kenapa? Hadisnya bukan Muslim. Kata Nabi, walikullim ri'in manawa. Orang langsung otomatis dapat pahala dengan niatnya. Maka dia mengatakan hadis Muslim juga, man hamma bihasanatin falam ya'malha falahu ajrun. Orang kalau niat baik, tidak kerjakan 1 pahala langsung. Kerjakan dilipatkan 10. Maka ini kesempatan luar biasa ya. Setiap hari kita dapat menggandakan pahala dengan memberikan buka per hari. Itu diantara sunnah-sunnah puasa. Nah berikutnya yang membatalkan puasa yang disepakati ada 5. Pertama, makan dan minum dengan sengaja. Kalau nggak sengaja, itu bonus dari Allah. Kenapa hadisnya ini jamaah ya? Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Nabi mengatakan, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba fa yutimma shaumahu fa innama at'amahu wa wasaqa. Orang kok puasa lupa makan minum kenyang berhenti teruskan kata Nabi. Kenapa? Allah sengaja memberikan rezeki dia. Maka kalau kita lupa saat puasa makan, ingat
Yang kita baca apa? Nggak istighfar ya, istighfar dosa, ini nggak dosa, rezeki. Alhamdulillah macam itu. Cuman jangan sampai kalau kita tahu anak kita makan rezeki biar ingatkan. Itu pertama. Yang kedua yaitu sengaja muntah. Hadisnya begini, man istaqo'a amdan fayakri, yang sengaja wajib mengkodok batal. Yang ketiga, yang sengaja melakukan sperma dengan masturbasi, onani di siang hari. Tapi kalau mimpi siang hari keluar sperma enggak batal. Yang ketiga, yang keempat ini ibu-ibu yang mengeluarkan darah haid dan nifas meskipun setengah menit sebelum batal. Dan ibu-ibu yang haid dan nifas ini jangan pernah menyesal, jangan pernah mengeluh, jangan pernah marah. Kenapa? Haid bagian ujian dan itu tanda cinta Allah. Hadisnya Muslim begini, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah itu akan mencintai hamba diujinya. Kenapa? Orang haid itu, nifas itu, Ramadan pahalanya double. Kenapa? Ibadah itu dua bentuk ya. Pertama, melaksanakan perintah ibadah. Yang kedua, meninggalkan larangan ibadah. Seorang wanita haid, nifas, Ramadan nggak puasa, ibadah karena meninggalkan larangan. Justru kalau puasa maksiat dosa. Nanti menggantinya sawah, ibadah lagi, double pahala. Semakin banyak haidnya, semakin banyak pahalanya. Jangan, mestinya alhamdulillah, dicinta Allah, jangan menyesal, marah Allah. Maka wanita itu kalau melahirkan di awal Ramadan, nifasnya bisa 30 hari, kodoknya 30, pahalanya double. Kaidah pahala itu. Dan Nabi mengatakan begini, inna idzamal jaza ma'a idzamil bala. Besarnya pahala itu sebanding lurus dengan besarnya ujian. Maka sebenarnya ujian, maka kalau diuji Allah jangan pernah menyesal. Justru itu kecintaan Allah akan memberikan pahala besar itu. Itu yang keempat. Yang kelima, yang melakukan puasa itu adalah berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Itu berat. Dosa, wajib taubat dan wajib membayar denda kafarah. Dendanya itu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu baru boleh milih kedua, memberikan makan ke 60 miskin. Itu tentang puasa. Nah, kita akan jalan satu lagi. Konsekuensi orang nggak puasa. Ada 4 kelompok ya. Kelompok pertama, 2 orang yang wajib tidak puasa, haram kalau puasa, dan wajib mengqadha, yaitu haid dan nifas. Haid itu nggak boleh diganti dengan fidyah, nggak boleh, sama nifas, qadha. Yang kedua, ada 4 orang ini yang diberi pilihan, sifatnya opsional, boleh puasa, boleh tidak. Tapi kalau mereka puasa, wajib mengqadha. Siapa? Yang sakit, yang dengan sakitnya berat puasa, dan sakitnya sakit yang ada harapan sembuh, maka boleh nggak puasa, wajib qadha. Yang kedua, yang safar bepergian meskipun refreshing, meskipun naik pesawat, boleh. Tapi kalau nggak puasa, qadha. 2 orang ini disebut Allah 2 kali, diulang 2 kali. Surat yang kedua 184 185, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyam ukhra. Yang ketiga, ini ada perbedaan tentang wanita yang hamil dan menyusui. Kalau menurut Abu Hanifah, beliau mengatakan wanita hamil sama orang sakit, sama orang safar, nanti nggak hamil lagi, nggak safar lagi, maka wajib mengqadha. Yang keempat, yaitu pekerja berat di Ramadan saja. Setelah Ramadan kembali kantornya, maka wajib untuk mengqadha ketika nggak puasa. Nah, kelompok ketiga, 4 orang juga ini sama juga dapat pilihan opsional, tapi kalau nggak puasa, wajibnya fidyah saja, nggak qadha. Siapa? Yang sudah lanjut usia, yang dengan usianya berat puasa. Tapi kalau nggak berat, nggak boleh. Karena ada orang 90 tahun masih kuat ada. Ada 60 tahun udah nggak apa. Nah, itu yang beratnya boleh. Tapi fidyah.
Yang kedua, yang sakit tapi sakitnya jenis penyakit yang sulit sembuh, yang kronis, yang akut, boleh fidyah. Ketiga, kembali kepada ibu hamil menyusui. Menurut dua sahabat ini, Abdullah ibnu Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu hanya wajib fidyah saja. Ini ahli tafsir ini. Ini disimbolkan dari Quran surat yang 184 ayat surat kedua. Kata Allah, wa alal ladzina yutiqunau fidyatun. To'amis yang berat itu sudah fidyah saja. Dan yang keempat, pekerja berat tapi itu profesinya. Sebagai tukang beca, kelibat, selamanya berat, maka selama hidup fidyah saja. Nah, fidyah itu fungsinya sama dengan kodok fungsinya. Cuman fidyah itu bentuknya harus makanan dan khusus untuk orang miskin. Allah katakan eksplisit, fidyatun to'amu miskin. Fidyah itu makanan untuk orang miskin. Di dalam Islam itu ya ada ibadah harta yang bentuknya nggak boleh uang. Fidyah surat yang kedua 184, kedua kurban harus daging. Surat kedua 2 ayat 36, ketiga yaitu zakat fitri harus makanan, tukmatan. Sebutnya tukmatan, ta'am makanan. Berapa jumlahnya? Ada batas minimal, nggak ada batas maksimal. Batas minimalnya 1 mud, 7 on beras saja. Tapi maksimalnya 1 kintal pun boleh. Kata Allah mengatakan, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun, yang lebih bagus. Nah, untuk fidyah boleh makanan pokok beras, boleh makanan siap saji. 1 kali makan 7 on saja, lebih bagus. Nah, ada sahabat namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau umurnya sepuh sekali, 92 tahun. Tapi fidyahnya dalam bentuk buka puasa orang miskin. Jadi orang miskin Madinah nanti bukannya saya. Boleh. Cuman kalau kita berikan fidyah bapak ibu kita yang sepuh dalam bentuk buka puasa, jangan dititipkan ke masjid. Kenapa? Fidyah hanya untuk orang miskin saja. Yang bukan masjid banyak orang kaya. Nggak boleh, salah sasaran. Cari orang miskin, itu fidyah. Nah, kelompok yang keempat itu 2 orang yang apabila nggak puasa wajibnya 2 double, fidyah dan qadha. Siapa itu? Pertama, yang sengaja menunda untuk membayar hutang Ramadan hingga datang Ramadan berikutnya tanpa ada alasan. Orang utang puasa panjang ya, Syawal sampai Syaban dia bisa, tapi nanti ternyata Syaban nggak bisa, wajib 2 qadha fidyah. Yang kedua, kembali kepada ibu hamil menyusui. Menurut mayoritas ulama kita, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, wanita hamil menyusui kalau nggak puasanya disebabkan 2 sebab. Pertama, sebab takut dirinya lemah karena hamil menyusui. 2, takut jiwa anaknya, bayinya lemah. 2 jiwa wajib qadha fidyah. Dan yang paling berat tadi, yang berhubungan sama isi siang bersatu. Itu tentang puasa. Nanti kita akan bahas kedua tentang zakat. Jadi Bapak sekalian, kalau kita belajar zakat, kita harus juga berbicara tentang infak sedekah. Ini berkaitan langsung. Karena kata-kata zakat itu sering disebut dengan istilah infak. Sering disebut sedekah. Jadi ketika Allah menjelaskan misalnya tentang 8 golongan penerima zakat, Allah sebut sedekah. Allah sebut ancaman terhadap yang nggak zakat, infak. Maka ini berkaitan. Cuman secara umum beda. Bedanya apa? Kalau infak itu secara umum itu mengikat setiap muslim yang kaya dan miskin harian. Itu infak. Maka Allah katakan tentang sifat pertama penghuni surga itu. Dan pertama, surat yang ketiga 134, alladzina yunfikuna fis-sarra wadh-dharra. Penghuni surga itu sifat pertamanya infaknya terus-menerus kaya atau miskin. Itu infak, harian sifatnya. Dan nggak ada persentasenya. Sedekah sama, harian sifatnya.
Zakat beda. Zakat itu begini, zakat itu adalah kadar harta tertentu ini 2,5%, 5%, 10% yang wajib dikeluarkan oleh orang tertentu. Muslim kaya saja, miskin nggak wajib. Dan kaya dalam Islam itu standar tinggi ya, kayaan itu. Berapa? Kita bayangkan ya, jadi seorang peternak sapi itu baru wajib zakat kalau sapi jumlah ternaknya 30 ekor. Kalau peternak punya 28 ekor sapi belum kaya, belum zakat. Orang ternak kambing 40 ekor kok memiliki 30 enggak wajib zakat. Maka jangan diwajibkan zakat pada orang miskin, dosa. Nabi wanti-wanti bermuat, jangan ngambil zakat orang miskin. Kita kadang-kadang mendengar ya, tahu benar tidak berapa instansi itu setiap bulan wajiban zakat dosa itu. Apalagi tanya terpenuhi enggak gajinya, ada utang enggak? Karena zakat itu harta sisa saja, enggak terpakai. Maka harta udah neto semuanya. Maka jangan menzakatkan orang belum zakat, itu dosa, berarti mendorim. Itu salah. Nah, zakat itu kadar harta tertentu yang wajib oleh orang tertentu, orang kaya saja, yang itu harta sisa untuk diberikan kepada kelompok tertentu. Enggak semua orang, 8 orang saja. Di waktu tertentu, periodik sifatnya, tiap tahun atau tiap panen petani, dan dengan syarat tertentu. Ada jumlahnya tertentu, orang mengeluarkan tertentu, waktunya tertentu, kemudian penerimanya tertentu, syaratnya tertentu. Dan zakat itu secara global ada 2 jenis zakat. Zakatnya pertama zakat mal, zakat harta kekayaan, dan zakat apalagi apa? Zakat fitri, bukan zakat fitrah. Kaitan Idul Fitri bukan Idul Fitrah. Ya. Kita sering salah mengartikan ya. Idul Fitri artinya apa Idul Fitri? Kembali suci. Salah, kembali makan. Mau kembali suci kemana? Sebelumnya puasa, kembali suci. Maka Idul Fitri bukan zakat fitri. Kalau zakat fitrah, zakat suci, zakat untuk makan. Maka zakat fitri ini Nabi mengatakan, nuhum anisoal. Cukuplah orang miskin itu dengan zakat fitri makan agar nggak minta zakat Idul Fitri. Ini bukan zakat fitrah, ini bukan zakat fitri. Kita kadang-kadang terjebak pada namanya common mistake, salah kaprah kalau istilahnya. Ini enggak, ini zakat fitri. Nah, ada 2 zakat ini beda. Kalau zakat mal hanya untuk orang kaya saja, zakat fitri bisa orang miskin. Ketentuannya beda-beda. Kita akan bahas dulu zakat mal ya. Zakat mal itu terikat dengan 7 syarat. 1 syarat nggak terpenuhi nggak wajib. Apa? Pertama, zakat mal itu diwajibkan atas harta yang dimiliki personal secara penuh, nggak ada kaitan orang lain. Zakat itu sama personal, maka suami istri itu dari awal harus dipisahkan hartanya, nggak digabungkan, zakat nggak kolektif. Maka perusahaan nggak kena zakat, negara nggak kena zakat, personal zakat. Maka ini zakat dari perusahaan enggak, korban dari enggak ada, zakat personal. Maka itu harta milik personal penuh, nggak ada kan orang. Itu zakat pertama, syarat kepemilikan penuh. Kedua, zakat itu dari harta yang suci, yang halal saja, nggak ada zakat haram. Ini Allah katakan Al-Quran surat yang kedua ayat 267. Dan dipanggil kita orang beriman, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang beriman, zakatilah dari hasil yang baik-baik saja, bukan harta haram. Sebab ada begini, kan fungsi zakat membersihkan harta. Nah, korupsi saja kita bersihkan zakat, tidak benar. Itu yang pertama. Yang kedua,
harta baru terkena wajib zakat kalau telah memenuhi nisab. Nisab itu artinya jumlah terkecil yang dengan jumlah itu wajib zakat. Maka nisab per harta beda. Nisabnya emas itu Nabi mengatakan 20 miskol. Konversinya kurang lebih 85 gram emas baru zakat. Kurang itu nggak wajib. Zakat perak 200 dirham. Konversinya yaitu 595 gram perak zakat. Zakat ternak kalau sapi 30 ekor. Dan itu diternak semuanya. Maka seorang muslim punya 35 ekor sapi, tapi yang 6 untuk angkut barang, untuk baca, berarti yang ternak 29 nggak wajib zakat, ternak semuanya. Kalau kambing 40 ekor. Zakat pertanian 5 wasak. 5 wasak itu kalau konversinya 653 kg beras bersih neto, kurangi biaya produksi, pupuk, irigasi, petani, bersih itu baru zakat. Jadi zakat itu sekali syarat nisab. Itu syarat yang ketiga ya. Syarat keempat, zakat itu akan wajib atas harta kalau telah berumur 1 tahun haul. Dan itu nggak berlaku untuk pertanian. Untuk pertanian setelah panen. Untuk pertanian khusus Allah katakan surat 6141. Allah katakan wa atu haqqahu yang maksud kalau panen berikan haknya. Tapi yang lainnya tabungan kita, emas, perak, peternakan semua 1 tahun sekali. Dan hitungan 1 tahun itu pakai bulan Hijriah, bukan bulan Masehi. Kenapa bulan Masehi kita terlambat nanti? Dosa. Karena apa? Ibadah itu semua terikat dengan bulan Hijriah. Maka nggak ada puasa Agustus, nggak ada. Ya Ramadan, ya Syawal. Nah, sama zakat nggak itu. Ramadan, Sya'ban, Syawal itu. Hitungan karena Masehi salah. 1 tahun. Maka begini, kalau seorang muslim misalnya beli emas ini Sya'ban 80 gram emas belum menyesap, nggak jadi itu. Di Ramadan tambah 2 gram, di Ramadan 82 gram, nggak jadi itu. Di Syawal tambah 3 gram, Syawal jumlahnya 85, maka jangan Syawal berikutnya. Jadi 1 tahun itu terhitung sejak nisab. Di tengah jalan kok kurang, nggak zakat langsung. Penuh 1 tahun itu, nisab itu. Itu tentang haul. Nah, syarat yang kelima, zakat itu wajib atas harta yang sudah bersih dari hutang. Semua hutang, bukan konsumtif, semua nih, bukan konsumtif, bukan produktif ya, konsumtif. Jadi bersihkan semuanya. Maka kalau ada perusahaan menjadi zakat, hari itu hutangnya berapa? Bersihkan dulu hutangnya. Sisanya baru kalau sampai nisab ya. Dan yang keenam, zakat itu dari harta sisa, harta surplus setelah dikurangi semua kebutuhan pokoknya, ya kebutuhan makan minum, kebutuhan kontrak rumah, kebutuhan nyicil mobil, pendidikan anak, itu semua kebutuhan pembantu, orang semuanya. Maka seorang yang di Surabaya ini gajinya 25 juta misalnya, itu kalau 1 tahun sampai ini sampai. Tapi anaknya 5, 1 di Al-Hikmah, 1 di Al-Falah, 1 di Musim, habis tinggal zakat. Kebutuhan pokok semua ini bersih. Dan pendidikan memang harus mahal, nggak boleh pendidikan murah. Anak kita, generasi kita harus mahal, nggak apa-apa. Orang zakat semuanya. Itu tentangnya. Jadi telah kurang sama kebutuhan pokok semuanya. Bersih, sisa baru zakat. Yang ke-7 syarat zakat itu, kalau harta itu harta yang berkembang atau berpotensi untuk berkembang, diinvestasikan, didagangkan. Maka orang kalau beli aset itu niat beli itu menentukan zakat. Contohnya begini, orang beli tanah untuk bangun rumah nggak kena zakat. Orang beli tanah untuk jual belikan properti pengembang itu kena zakat setahun meskipun belum laku.
Orang beri tangan untuk jaga-jaga nanti kalau anak dewasa itu kena zakat saat terjual saja. Jadi kalau didagangkan setiap tahun kena zakat. Tapi kalau disimpan tanah khusus ya muhtakar namanya untuk jaga-jaga nanti baru zakat kalau terjual. Maka niat membeli aset menentukan kena zakat tidak. Itu tentang zakat mal. Nah, untuk zakat mal ini yang berhak menerima 8 orang, nggak boleh lebih, dan semuanya orang. Zakat nggak boleh untuk proyek, nggak boleh untuk masjid, nggak boleh untuk masyarakat. Semua orang 8. Allah sebutkan surat 9 ayat 60. Allah katakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin wal ma'alaf. Jadi zakat itu untuk orang miskin, untuk orang fakir dulu, miskin, amil zakat, mu'alaf, hamba sahaya yang berhutang, fisabilillah ibnu sabil apa? Dan semuanya orang. Maka zakat nggak boleh untuk proyek. Kenapa? Di Indonesia ada yang mengartikan yang ketujuh itu fisabilillah. Fisabilillah kan boleh, ini fisabilillah orang, bukan fisabilillah proyek. Kenapa? Jadi para ulama mengatakan kata fisabilillah itu nggak boleh kecuali orang. Kenapa? Allah khususnya milik mereka. Maka imam madhab itu bahkan jihad saja itu, bermujahid. Tapi orang yang enggak, yang penting berjuang itu boleh. Guru TPK boleh zakat. Itu tentang penerima zakat. Nah, zakat sekarang kita masih 4 menit. Ada. Zakat fitri karena kita zakat fitri. Zakat fitri ya. Nanti kita kembangkan dialog saja. Zakat fitri itu mengikat pada setiap muslim apabila pada dirinya ada kelebihan makanan yang dibutuhkan untuk hari raya, yang kelebihan 1 sok 3 kilo saja. Maka orang miskin sekali nggak punya apa-apa ini, nggak punya harta, nggak punya kerjaan. Tapi sebelum sholat id dapat paket zakat dari tetangganya, kanan ngasih, kiri ngasih, sehingga menjelang sholat terhimpun 10 kilo wajib zakat. Maka zakat fitri itu jumlahnya lebih banyak dari zakat mal. Kan zakat mal itu orang kaya aja. Zakat itu semuanya zakat orang miskin. Nah, dan waktunya terbatas sampai sholat saja. Bahkan para ulama dahulu sahabat zakat itu waktunya 3 hari saja. Zakat fitri untuk pembagiannya paling cepat 2 hari. Kenapa? Ini kaitkan dengan kebutuhan orang miskin hari raya. Hadisnya begini. Ughnuhum anis soal fi hadzal yaumi. Cukupkan orang miskin dengan zakat fitri agar nggak minta-minta saat Idul Fitri. Nah, kalau berikan di awal Ramadan dimakan habis minta lagi nanti. Maka para ulama dahulu 2 hari paling cepat. Meskipun Imam saya beri sampai awal Ramadan, tapi enggak karena kebutuhan Idul Fitri. Karena ini waktunya sempit, zakatnya banyak, maka Nabi itu kalau sholat id disiangkan. Kalau kita sholat id jam 6 pagi, tapi nggak siang hari. Kenapa? Memberikan ruang kepada amal zakat agar bagi zakat. Sebab apa? Kalau nanti tidak baginya sholat id nggak sah dosanya. Maka kalau kita jadikan zakat fitri itu hati-hati. Kita harus ukur kapasitas kita. Kita berapa orang yang wanitanya, kemudian kita kira dengan orang dengan tenaga ini kira-kira bisa bagi berapa kintal kira. Kita ukur sampai 10 kintal. Kalau 10 ternyata udah cut off udah. Yang lainnya serahkan yang lainnya. Jangan sampai kita maunya ibadah dosa karena salah. Karena di kampung banyak itu Idul Fitri terjadi beras yang numpuk nih dosa wanitanya itu. Karena ini mereka mengambil amanah itu, maka amanah nggak terlaksana dosa dia. Itu zakat fitri. Untuk zakat fitri jadi khusus ya. Nah, siapa penerima zakat fitri itu? Zakat itu sama penerimanya 8 orang tadi. Cuman prioritasnya orang miskin. Perasaan. Tapi semuanya boleh. 8 semua ulama sepakat. Cuman prioritasnya orang kan Nabi mengatakan begini. Untuk zakat fitri kata Nabi tuhratan lisoimi minal lahwar watu matal masakin. Zakat fitri itu
untuk pembersih kotoran-kotoran puasa kita dan bantuan makanan orang miskin saat Idul Fitri. Zakat. Nah itu kurang lebih ya mukadimah Mbak cerita. Sementara mungkin kita cukupkan atau kita buka dialog langsung, silakan. Adzan dulu ya. Baik, kita saat itu kita adzan, kita sekoras dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para jemaah sekalian, Bapak-bapak sekalian, insyaallah sekarang sesi untuk memberikan tambahan tanya jawab. Monggo kalau ada yang ingin memberikan tambahan, masukan atau pertanyaan, waktu dan kesempatan diserahkan pada jamaah sekalian. Gimana? Waktu waktu subuh maupun maghrib itu untuk kita maghrib daripada yang dikeluarkan oleh Depak. Ya. Nah ini bagaimana dengan yang kedua masalah zakat. Misalkan seseorang berutang pada kita, seorang berutang pada kita, kemudian yang bersangkutan itu tidak akan mampu membayar. Pecah ya, utang. Dia mungkin masuk, tidak masuk dalam kategori miskin, tapi memang dia tidak bisa menghutang. Apakah utang itu bisa kita genjang? Utang uang Pak ya? Iya, uang. Udah bangkrut itu. Kalau kondisi dia misalnya boleh kita dan utang-utang dan kondisi memang seperti itu, apakah kita yang kita bisa zakatnya atau tidak bisa? Yang pertama ada pertanyaan tentang waktu sholat maghrib atau subuh, atau mungkin juga waktu awal bulan. Kita tahun ini insya Allah akan berbeda awal Ramadannya. Jadi potensi berbeda sangat besar, yaitu antara 11 dan 12. Tapi insya Allah Syawalnya bareng. Nah begini, dalam Islam masalah perbedaan itu satu hal yang tabi'i, biasa. Sejak zaman Nabi terjadi. Cuman dalam fikih, pandangan fikih ini, perbedaan itu ada dua macam. Ada perbedaan sifatnya personal, ada perbedaan sifatnya komunal. Personal, contohnya kalau sholat tasyahud gerakkan telunjuk, personal. Ngangkat tangan, telinga atau pundak. Kalau subuh itu personal. Untuk personal tidak boleh mengingkari. Seharus saling menghormati. Jangan tidak ada. Tapi perbedaan sifatnya komunal, penentuan awal bulan, penentuan awal waktu itu disebut dalam fikih komunal. Yang ini sesungguhnya dalam sejarah itu hak negara. Dalam fikih ya Pak ya. Maka dalam fikih ada kaidah fikih begini. Al-imamu yarfa'ul perbedaan pendapat itu penyelesaiannya adalah pemimpin negara. Itu dalam sejarah. Maka dalam sejarah Islam kita sudah 15 abad belum pernah terjadi di satu negara pun pernah terjadi periode awal Ramadan kecuali di Indonesia saja. Ini khas Indonesia. Saya pernah bayangkan begini ya. Seandainya di Saudi, seandainya ya, kok sistemnya awal bulan bicarakan organisasi misalnya, kira-kira wukufnya berapa kali ya? Jadi NU wukufnya beda, Muhammadiyah dia repot nanti Pak, repot. Sama, karena awal bulan ini kaitan dengan aktivitas berikutnya. Negara yang pakai kalender Hijriah, itu kalau perbedaan bulan tanggal merahnya beda-beda Pak ya. Kalau bapak punya perusahaan, pegawainya macam-macam, nanti tanggal merah beda-beda, nanti bingung nanti. Tapi namanya perbedaan harus saling menghormati. Di Indonesia, waktu subuh ada 3 perbedaan waktu subuh.
Ada yang mengatakan kecepatan negara itu kecepatan 8 menit. Ada kecepatan ada 2 menit. Tapi kalau mohon maaf, kalau saya sering mengikuti pendapat fikih, Pak. Kalau saya itu negara. Zaman Nabi, zaman sahabat semua negara semuanya. Maka kalau negara salah bukan urusan. Nabi pernah salah, Pak. Nabi pernah salah. Menentukan awal Syawal. Kenapa? Waktu akhir Ramadan mendung, hilang nggak kelihatan. Akhirnya tetapkan kita sempurnakan Ramadan 30 hari. Tanggal 30 itu puasa semua sahabat. Tapi ketika salat zuhur tanggal 30 Ramadan dianggap itu, ada orang Badui datang ikut sholat. Nah, kalian ketika melihat Nabi dan sahabat puasa, mengatakan, Nabi Rasulullah, demi Allah, kami di pedalaman kemarin nggak ada mendung. Kami melihat dia, kami hari ini Nabi batalkan semua. Dibatalkan, tapi ada kesalahan karena istihad sifatnya. Tapi tanggungan negara itu. Tapi sekali perbedaan harus saling menghormati. Dan perbedaan nggak boleh kita mengingkari. Silahkan kita pilih, jangan mengingkari orang lain. Nah, kalau saya bedanya ikut negara, Pak. Jadi saya rilis daftar imsak ya depan, dan mereka diupdate terus itu. Karena matahari kan putaran beda-beda kan. Nah itu sama. Tapi Bapak silahkan ikut lain nggak masalah. Udah. Iya. Sebab kalau menurut Muhammadiyah misalnya saat kita azan mereka masih bisa sahur kan 8 menit kan, nggak apa-apa silakan pendapat mereka kalau untuk istihad mereka nggak masalah, itu biasa saja. Jadi persatuan harus diutamakan dari perbedaan yang itu hasil istihad manusia. Nah, untuk hutang Pak ya, dalam Islam itu ayat terpanjang itu ayat hutang piutang Pak. Al-Baqarah 282. Apa ada tercatat yang saksi. Dan hutang itu adalah tanggung jawab pribadi. Maka ada orang tua wafat hutang bukan sama anaknya, bukan. Warisan itu aset bukan warisan hutang. Maka orang punya hutang itu rawannya kalau nggak dibayar itu akan dibayar dengan ibadahnya. Maka kenapa harus dicatat? Agar ketika wafat hartanya nggak dihabis waris, bayar utang dulu. Maka seorang istri itu harus tahu hutang suaminya, meskipun nggak harus tahu berapa hasil pendapatannya. Sama suami harus tahu hutang istrinya. Kenapa? Kalau nggak tercatat nanti wafat dibagi semua, hutangnya dibayar dengan ibadah. Maka dalam Islam itu nggak ada pewarisan hutang, tanggung pribadi. Nah, cuman kalau ketua negara kan orang KPR itu kalau mati kan bebas dong. Itu bagus itu kan macam begitu banyak begitu. Cuman kalau miliaran juga repot juga gitu. itu sementara Pak. Dia ada yang nambahkan mungkin tanya. Monggo, silakan. Menggunakan terjaga kita Gimana kurang jelas ya ini? Apakah boleh membuka kontak zakat di dalam masjid? Karena ini kan di dalam bentuk berjualan atau berjualan, sedangkan di agama sendiri panitia menyediakan beras, kemudian untuk jemaah yang dijaga bisa membeli ke panitia. Ya. Jadi yang dilarang itu beraktivitas ekonomi di masjid. Kita iktikaf bawa HP, bisnis dengan HP nggak boleh. Tapi zakat fitrah bukan bisnis. Zakat fitrah itu ibadah, nggak apa-apa. Cuman ketika jamaah menyerahkan uang, nggak boleh nanti panitia beli berasnya di masjid, beli berasnya. Kan boleh jamaah nyerahkan uang, tapi panitia harus memberikan beras. Tapi beli berasnya jual belinya nggak boleh di masjid, di luar. Tapi untuk transaksi zakat fitrah serahkan terima boleh di masjid, karena itu bukan bisnis. Bisnisnya beli jual belinya itu. Maka kalau nanti sekali lagi kalau jamaah menyerahkan uang ke panitia harus mengadakan berasnya transaksi ke jual belinya harus di luar.
nggak boleh di masjid. Maka kalau rawan itu ketika promosi di masjid nggak boleh. Nabi itu melarang seorang mengorban hilang barang di masjid, hilang barangnya nggak boleh. Nah kadang-kadang kita tuh ada aktivitas manasik haji, manasik umroh, tapi travelnya berikan flyer ini nggak boleh itu. Berarti apa, mengumumkan bisnis proper nggak boleh. Tapi tadi zakat bukan bisnis, boleh. Ya ada yang lain menambahkan mungkin? Cukup? Cukup kurang jelas atau nggak bisa tangkap ini? Monggo silakan. Waalaikumsalam. Zakat fitri. Ya. Semisal kita mempunyai keluarga yang secara kondisinya itu kategorinya dalam bisnis. Penyalahgunaan itu apakah kita memprioritaskan keluarga kemudian orang lain atau seperti apa? Ya, baik. Pertama, zakat itu fitrah khusus prioritas orang miskin. Cuman ada orang miskin yang nggak boleh menerima zakat dari kita, yaitu mereka yang di bawah tanggung jawab kita. Bapak, ibu, anak, cucu nggak boleh. Kalau ke samping boleh, paman, saudara, saudara kandung boleh. Yang nggak boleh ke alat di bawah. Kenapa? Bapak mereka prioritas. Sebelum kita zakat kita penuhi dulu. Maka zakat nggak boleh mereka. Tapi untuk adik kita mungkin miskin boleh. Ponakan kita miskin boleh. Jadi yang ke samping boleh, yang ke atas bawah boleh. Dan itu diprioritaskan. Daripada kita orang lain nggak ada hubungan, nggak orang darah, itu lebih prioritas hubungan darah. Karena tanggung jawab kita terdekat itu. Karena mereka punya dua hak saudara, hak miskin sekalipun. Kalau orang lain hak miskinnya saja, maka mereka diprioritaskan. Kalau itu ke samping ya, bukan ke atas bawah. Iya. Artinya berarti kalau misal saudara yang samping itu didulukan. Karena haknya dua, hak saudara, hak miskin. Kalau orang lain hak miskin saya nggak punya darah, maka dua hak lebih didahulukan. Iya. Kemudian itu terkait dengan pendapatan tersebut. Ada beberapa hal yang penting di Surabaya ini, PNS itu kan ada potongan zakat yang dilakukan instansi. Ya, dari pemerintah kota, tapi kan melakukan potongan zakat dari jabatan gubernur langsung dipotong sebesar 25%. Nah, terkait dengan ini terkait dengan zakat khususnya zakat ini terkait dengan bagaimana kondisi itu, karena kan ada perbedaan, ada beberapa perbedaan terkait dengan itu. Karena kondisinya adalah ini langsung dipotong. Menurut saya terkait dengan itu seperti apa? Jadi zakat itu variabelnya banyak ya. Karena zakat itu harta sisa saja. Apakah pegawai itu ditanya kalau Anda hutang Anda berapa? Kebutuhan Anda tertanya enggak? Berarti enggak salah, itu salah caranya. Bisa dosa itu. Karena Nabi pesan dulu jangan sampai ambil zakat dari orang miskin. Ini pegawai PNS itu kira-kira gajinya berapa kira? Biar bersih ya, bersih sampai nisab enggak? Nah, nisabnya itu berapa? Nisabnya uang itu sama dengan emas. Kalau emas sekarang 1 juta berarti 85 juta loh ya. Ada orang gajinya 85 juta. Jangan, nggak jangan. Nah kalau infak silakan, ada infak nggak silakan, tapi infak pun nggak boleh dipaksa juga. Kita sepakat dengan infak untuk 25% untuk kegiatan sosial, nggak masalah. Kalau zakat nggak boleh, zakat khas itu. Gitu. Ada yang lain mungkin? Ya silakan. Baru sampai tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ketika orang berkata sebelum puasa atau setelah ketika itu beliau meninggal dunia. Dari sisi kecuali apakah kita berusaha puasanya Punya hutang puasa, wafat. Jadi ada hadis Muslim begini, khususnya. Jadi kata Nabi hadis Muslim, man mata wa ahli siyam soma an waliu. Orang wafat punya hutang puasa, ahli warisnya mau mempuasakan. Jadi kalau orang tua wafat punya hutang puasa, kalau ada anak 10 bagi 10 nggak apa-apa. Jadi bikinan. Jadi boleh puasa itu dibayarkan oleh ahli warisnya. Hadisnya Muslim ini, khusus puasa ya. Salat nggak boleh. Salat bapaknya nggak salat, ya gantikan nggak boleh. Tapi puasa boleh, khusus dalam Ramadan digantikan dan boleh dua macam. Boleh fidyah, boleh dibayar utang puasa, dikodokkan boleh. Ini boleh ya. Yang tanya itu bapaknya, gitu ya. Dia ada yang nambahkan mungkin, ini mau silakan. Terkait dengan memberikan makanan kan ada banyak keutamaan atau apabila memberikan makanan untuk berbuka pada orang yang puasa. Apakah mereka sebenarnya pada kelompok tertentu bisa bagi miskin atau untuk semua orang tanpa mengadap status sosial? Kurang jelas nih, kurang jelas. Deket aja. Silakan. Iya. Silakan aja. Ada banyak keutamaan atau memberikan makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Iya. Kemudian tersebut hanya kepada kelompok tertentu, misal fakir miskin atau untuk Buka puasa ya, buka puasa. atau untuk semua orang tanpa ada status sosial atau ekonomi. Baik, buka puasa Tuhan kepada orang puasa kaya miskin sama. Hadisnya umum. Kata Nabi begini, man fattara shaiman kana lahu ajru mithlu ajrihi. Orang berbuka langsung berpuasa siapa saja dapat pahala puasa. Tapi khusus fidyah. Misalnya orang tua kita sepuh, kita bayar fidyah, buka puasa untuk orang miskin. Tapi untuk buka biasa, kaya pun nggak masalah. Maka ke masjid bebas. Tapi untuk fidyah nggak boleh ke masjid. Karena yang di masjid yang buka bukan orang miskin saja. Khusus fidyah saja. Untuk buka bebas, silahkan. Yang penting puasa. Yang tanya itu ya. Baik. Ada yang nambahkan mungkin? Silakan Pak. Waalaikumsalam. Mengenai keutamaan misalnya wakaf. Wakaf. Apakah sama seperti di bulan Ramadan? Terus kemudian yang kedua, bolehkah misalnya menggabungkan semuanya? Kita bisa wakaf, dan kita mencontoh dan sedekah. Kira-kira seperti itu. Jadi wakaf itu beda dengan sedekah biasa. Wakaf itu bukan sedekah, tapi namanya sedekah jariah. Itu wakaf. Kalau sedekah itu nggak harus wakaf, tapi wakaf mesti sedekahnya. Cuma sedekah jariah mengalir terus. Nah, wakaf itu begini. Wakaf itu adalah penyerahan satu harta yang tidak habis dikonsumsi untuk dimanfaatkan. Maka nggak boleh wakaf makanan, nggak boleh habis konsumsi. Wakaf itu dari benda, jadi misalnya motor boleh, wakaf rumah boleh, wakaf tanah boleh, tapi wakaf karena wakaf itu berupa wujudnya benda yang nggak dikonsumsi habis. Dan wakaf itu sama dengan sedekah di Ramadan lebih bagus. Jadi semua ibadah Ramadan itu cuma istimewa. Maka Nabi itu mengatakan, Ibnu Abbas dan ada hadisnya begini. Karena Rasulullah SAW ajwatan nas bil khairi wa kana ajwata ma yakun Ramadan. Nabi itu orang paling dermawan sekali. Dermawan, enggak pernah menolak perintah, tapi Ramadan tiba memuncak sekali. Kan? Karena cuma ibadah Ramadan itu lebih baik. Maka wakaf pun sama, di Ramadan lebih bagus. Cuman begini, wakaf itu akadnya beda dengan sedekah ya. Wakaf itu akadnya akad lazim.
seperti orang cerai, seperti orang nikah. Karena udah wakaf nggak boleh dibatalkan, nggak jadi nggak boleh. Sama orang suami, ceraikan, nggak jadi nggak boleh. Jangan. Wakaf sama, wakaf itu akad yang nggak boleh dibatalkan, harus berlaku kalau udah diucapkan. Ya, tapi ini sekali wakaf itu namanya jangan ngalir terus ini, dan bentuknya yaitu benda yang tidak belum habis. Di Ramadan lebih bagus. Yang ditanyakan itu ada. Ada yang lain menambahkan? Ibu-ibu mungkin